Cek, 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 cek. Cek, cek, cek. Tes, tes. Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini,
penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan.
Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk bersekutu dalam ibadah Minggu pada hari ini lewat ibadah online live streaming Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Warta Gereja Toraja Jemaat Tangerang, Minggu 15 November 2020. Pelayan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Asmen Tonapa STH, dibantu oleh Majelis Gereja, tim musik, dan tim live streaming, seperti yang terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Dua, kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja pada layar live streaming. Juga dapat dimasukkan dengan cara scan barcode kiris Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga dilaksanakan setiap malam pukul 20 dan renungan harian Toraya rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Kebaktian inti keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat kebaktian inti keluarga dapat menghubungi Majelis Koordinator Sektor atau Tata Usaha Gereja. Undangan rapat. Yang terhormat Bapak Ibu Majelis Gereja dan Panitia HRG. Pimpinan Majelis Gereja bidang kesaksian Komisi Pembinaan dengan ini mengundang Bapak Ibu Majelis Gereja dan Panitia HRG untuk mengikuti rapat virtual melalui Zoom meeting hari tanggal 15 November hari ini jam 11.00 sampai selesai. Materi rapat pembinaan Imam Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Zoom ID dan password dapat dilihat di WhatsApp Gereja Toraja. 6. Laporan kolekte. Persembahan digital kiris dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat di warta jemaat di layar live streaming. 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama dapat dilihat di live streaming. Warta PPGT. Global Coffee Break, GCB, From Home PPGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari Sabtu 21 November. Teman-teman PPGT dapat mendaftar dengan mengakses link yang ada di infografis pada layar live streaming. Batas pendaftaran Rabu 18 November 2020. Warta PKB GT. PA PKB GT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada Sabtu 21 November jam 9.00. Pemimpin PA Bapak Pendeta Asmen Tonapa melalui Zoom meeting room dapat menghubungi bidang kerohanian. Terakhir, warta PWGT. Ibadah rutin PWGT online PWGT Jemaat Tangerang dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 14 November jam 18.00. Pelayan Pendeta Asmen Tonapa melalui Zoom meeting room, info kontak bidang kerohanian. Sekian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah maupun yang ada dalam gedung gereja, kita tenang, kita siapkan hati kita mulai ibadah pada hari Minggu ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang kehidupan ini dengan segala suka dan dukanya. Pertolongannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Saat ini kita bersekutu dan menikmati perjumpaan dengan Tuhan dalam tuntunan tema Tuhan mendengar dan bertindak. Mari kita menyuarakan kebenaran sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan, karena Tuhan pasti mendengar. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan di gunung dan di lurah. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. Di darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja, Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya. Ya, segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita awali ibadah kita dalam satu pengakuan iman. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Mari jemaat kita bersama-sama bermazmur dengan membaca Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mazmur 123 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Di bawah perikop berharap kepada anugerah Tuhan, nyanyian Syiara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihi kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Amin. Jemaat kita berdiri, kita mengaminkan 10 perintah Tuhan atau dasatita. Dasatita atau 10 hukum Tuhan harus diterima sebagai maklumat dari Allah dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati,
untuk kekuatan dan pedoman hidup dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada setiap umat-Nya. Mari kita mengaminkan 10 hukum Tuhan yang berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Terima kasih Yesus menebus, oleh karena tak mengutuk lagi. Lunaslah sudah hutang yang ditagih, dosa dihapus darah yang kudus. Silakan duduk kembali. Mari dalam kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, di dalam pergumulan kami di dunia ini, seringkali kami masih mengandalkan kekuatan kami. Sungguh terkadang kami tidak sepenuhnya mengandalkan-Mu dalam setiap pergumulan kami. Bahkan kami lebih sering menurut dan melangkah menurut kemauan kami sendiri. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau. Ampunilah dan dengarkanlah kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali Yohanes 12 ayat 46 sampai 47. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah berita anugerah untuk kita sekalian. Amin.
Gembala baik membimbingku tetap, ku dihantar dan tak gentar. Bapa Sorgawi terus menjagaku, ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Jemaat Tuhan, tiba saatnya untuk kita menyatakan persembahan kita. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur kita berkata, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 25 ayatnya yang ke-29. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita membawa persembahan kita. Kita berdoa. Oh Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak untuk membawa persembahan kami. Tapi layakkanlah kami Tuhan, layakkanlah persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk kelebaran firman-Mu. Untuk digunakan di dalam menjalani persekutuan kami. Saat kami berhenti untuk mengulurkan tangan kami memberikan persembahan kami. Kami pun yakin bahwa yang ada pada kami Tuhan akan memberkatinya. Sehingga kami dapat menggunakannya dengan baik dalam kehidupan kami,
dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan, inilah kami, inilah jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Berkatilah kami Tuhan, karena yang kami tahu bahwa bahkan hidup kami itu juga adalah milik Tuhan. Sehingga apapun yang ada pada kami juga adalah milik Tuhan. Terimalah persembahan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat terkasih Tuhan, mari kita mempersiapkan firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan dalam ibadah kita saat ini. Bacaan pertama dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Bacaan kedua pertama Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ungkapan syukur kami naikkan padamu Tuhan pada pagi yang indah ini di sini. Berkat pengasihan-Mu Engkau menghimpunkan kami dalam persekutuan bersama, walaupun kami bersekutu secara virtual, tapi kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga persekutuan yang kami bangun, jemaat-Mu di rumah masing-masing, dan kami di dalam gedung gereja di sini, tapi iman kami bersatu untuk memuliakan Allah. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan kuduskan kami semua. Layakkan kami ya Bapa untuk menghidupi kebenaran-Mu. Berkati dan kuduskan hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau pakai hamba-Mu untuk boleh menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan apa yang hamba sampaikan ini boleh sampai di setiap jemaat untuk mereka renungkan dalam kehidupan, bagaimana menjalani kehidupan di dalam tuntunan kasih Allah, di dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib dan dahsyat. Kami siap mendengarkan sabda Tuhan, berfirman-Lah. Dalam Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang pertama dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Hasoret Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabia, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu ia berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah maju di Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau.
dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Lalu jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun akan maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11, dalam perikop berjaga-jaga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri, kita menyambut pemberitaan Injil Yesus Kristus dari Injil Matius 25, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlabah 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian Injil Yesus Kristus, kure sumanga puang tukadami. Tukadami kure sumanga tukadami kure sumanga. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan bahwa karena kasih dan kemurahan-Nya, kita selalu dalam kondisi baik dan sehat. Hari ini kita diperjumpakan lagi dalam persekutuan bersama dalam Minggu Raya. Kita bersama-sama mempersembahkan hidup ini, memuliakan Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara-saudara berada di rumah masing-masing. Tema kita saat ini, Tuhan mendengar dan bertindak. Puang umperangi sia umpogaui. Tuhan mendengar dan bertindak. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10 menjadi bahan utama perenungan kita saat ini, dan tentunya dengan 3 bagian pembacaan dari Mazmur, 1 Tesalonika dan juga Injil Matius. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih,
sehebat apapun manusia dalam bertindak dan berkarya, tentunya tidak dapat menyamai kehebatan dan tindakan Allah. Dalam bentuk apapun dan cara apapun, tindakan dan karya yang dilakukan oleh manusia, Allah di atas segalanya itu. Allah lebih hebat dari semua kemampuan dan kecerdasan manusia. Sekalipun saat ini begitu banyak tindakan-tindakan manusia yang begitu hebat menemukan teknologi, IT dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu Allah lebih hebat dari kemampuan manusia. Pikiran dan tindakan Allah lebih hebat. Pekerjaan Allah lebih dahsyat daripada akal dan pikiran dan tindakan manusia. Allah yang maha mendengar, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang tidak diam, tetapi terus bertindak dan berkarya, bekerja dalam situasi apapun yang kita alami. Karena itu mesti kita sadar bahwa Allah tidak diam, Allah tidak tuli, Allah terus mendengar dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengikuti pelatihan GCA, ada satu buku dari Bapak Stefanus, Allah Tidak Tuli. Itu buku yang luar biasa yang sungguh-sungguh meyakini dan mempercayakan hidup pada Allah yang memang tidak tuli tetapi selalu mendengar rintihan, selalu mendengar harapan, selalu mendengar permohonan anak-anaknya. Tindakan Allah melampaui setiap tindakan dan perbuatan manusia. Sehebat apapun manusia, tentunya manusia terbatas dalam hidupnya. Walaupun manusia hebat dan cerdas, tetapi Allah di atas segalanya. Manusia terbatas, namun Allah tak terbatas. Allah bisa sanggup menjadikan batu-batu menjadi anak-anak Abraham, sebagaimana disaksikan oleh Injil. Allah bisa hadir dan bertindak melalui alam semesta. Allah hadir dan bisa bertindak melalui udara atau angin, dan lain-lain sebagainya. Dan disinilah jelas kita mengakui bahwa luar biasa Allah bertindak, berkarya dalam hidup kita. Karena itu lewat pembacaan kita saat ini ada dua hal penting menjadi perenungan kita. Kita mau melihat cara dan tindakan Tuhan menolong umatnya. Dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 10. Tadi saya katakan bahwa Allah sungguh bekerja dalam bentuk apapun menolong umatnya secara unik dan dahsyat. Tuhan bisa memakai pahlawan perkasa, pemimpin yang hebat, pemimpin yang kuat. Tetapi juga Allah memakai orang-orang biasa dan sederhana untuk mencapai maksud dan tujuannya. Tuhan bisa memakai peperangan untuk menyatakan tujuannya. Dan bukti tindakannya dalam peperangan itu menggunakan strategi bahwa peristiwa yang sepertinya tidak masuk akal, tapi berhasil boleh tercapai tujuan Allah. Disinilah kita sungguh meyakini bahwa tak terselami pikiran dan tindakan Tuhan dalam hidup ini. Di balik pikiran dan tindakan Allah itu, maka sesungguhnya kita anak-anak Tuhan sadar bahwa Allah selalu bertindak, Allah selalu berkarya bagi umat dan ciptaannya. Tentunya di masa pandemi sudah berapa bulan ini, juga kita merasakan Allah Tuhan bertindak dan Allah mau menyatakan apa yang menjadi tujuan Allah bagi ciptaannya, bagi umat manusia dan dunia ini.
Nah, dalam teks pembacaan kita dari Hakim-Hakim pasal 4, di situ kita melihat bagaimana Tuhan memakai Deborah yang saat itu menjadi hakim bagi orang-orang Israel. Dia sekaligus sebagai ibu bagi orang Israel yang datang mencari pertolongan. Dia juga adalah seorang nabiya. Tentunya Deborah ini adalah seorang perempuan. Ia adalah sebagai pemimpin rohani umat Allah. Dan apa yang kita lihat, ia sangat peka akan hati Allah. Ia tahu persis waktu pembebasan Tuhan akan segera tiba. Sebagai wanita, ia sadar betul akan keterbatasan dalam hal kemampuan perang. Namun ia tahu siapa yang tepat untuk memimpin perang. Karena itu ia memanggil Barak. Ayat 6 sampai 7 pembacaan kita. Namun kita lihat bahwa Barak ternyata tidak berani maju tanpa dukungan Deborah, seorang perempuan hakim dan nabiya. Pertanyaan di sini Bapak Ibu Saudara, apakah ketidakberanian Barak maju sendiri semata kerendahan hatinya, atau menghormati Deborah yang lebih berkarisma, atau karena ia kurang beriman? Yang jelas bahwa sikap Barak seperti itu membuat kehormatan dalam memenangkan perang akan jatuh ke tangan seorang wanita. Ayat 9 pembacaan kita. Duet Deborah dan Barak telah membuat tentara Yabin kocar-kacir. Yang sangat tidak terduga adalah kemenangan yang menuntaskan peperangan itu justru dari seorang ibu rumah tangga yang sederhana. Siapa itu? Istri Heber, yaitu Yael, orang Keni. Nah, sebetulnya kita lihat di sini ada dua perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan disitulah Allah bertindak untuk mengasihi, menolong, dan menuntun umatnya. Sekalipun bangsa Israel pada masa itu juga mengalami kebobrokan moral. Tapi Tuhan selalu bertindak dan memakai orang-orang yang bisa mengasihi dan menolong mereka. Di balik kemenangan Israel atas Yabin dan panglimanya Sisera, kita tahu bahwa Tuhan bertindak. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan Tuhan tidak tinggal diam bagi umatnya. Deborah yang peka akan hati Allah, Barak yang bimbang dan ragu, Yael yang tidak pernah bermimpi akan terlibat, merupakan alat di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Di saat mereka pekakan pimpinan Tuhan dan bersedia untuk Tuhan pakai, maka kemenangan pun tidak ada yang mustahil. Kemenangan dan keberhasilan boleh tercapai. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, terkadang menjadi laskar Kristus biasanya terdiri dari orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Namun Tuhan pakai untuk menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, dan tindakannya. Kemenangan atas musuh bukan ditentukan oleh siapa orang-orangnya yang mungkin hebat dalam pandangan kita, melainkan siapa panglimanya, yaitu Tuhan pemegang kendali hidup. Karena itu kita mesti sadar dan mengakui bahwa setiap perjuangan kita yang berujung pada keberhasilan, kesuksesan, bahkan keberuntungan, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi semata-mata karena apa? Tuhan bertindak dalam perjuangan itu. Tuhan yang bertindak dan bekerja. Tetapi seringkali ibu bapak saudara yang terkasih, ketika mencapai sebuah perjuangan itu berhasil dan sukses dan untung, melupakan tindakan-tindakan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Kita lihat dua sosok perempuan yang dalam pembacaan kita, tapi mampu mengerti, mampu menyelami kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya.
Deborah dan Yabel istri Heber, dua perempuan yang berani bertindak dalam Tuhan, maka patutlah dan layaklah mereka disebut pahlawan. Karena itu siapapun orangnya, laki-laki atau perempuan, tua muda, kaya miskin, bodoh dan pintar, Tuhan berkuasa memakai siapa saja untuk melakukan perbuatan-perbuatan besarnya. Buddha tahu di tiro sambiring bangari. Di kome para empokadai apoya lana tandai. Di tiro bitti siatang paisan. Tapi justru Tuhan memakai mereka secara luar biasa. Di mana Allah bertindak lewat mereka. Dan dalam semuanya itu, Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui mereka. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman iman yang kita alami dan rasakan, bahkan kita temui dalam hidup ini. Terkadang orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang mungkin di mata kita tak berguna, tapi justru Tuhan pakai secara hebat, secara luar biasa untuk mau menyatakan bahwa Allah punya kuasa, Allah bertindak, Allah tidak berdiam diri. Saya pikir ini perenungan pertama, bagaimana Tuhan bertindak dalam setiap perjalanan hidup kita. Mari kita menyelami dan mari kita merenungkan dalam hidup kita secara pribadi dan keluarga, bahwa Allah itu tidak tuli. Allah selalu mendengar dan Allah selalu bertindak dalam kondisi apapun yang kita hadapi, yang kita temui. Bangsa Israel dalam kondisi-kondisi terpuruk, tetapi Tuhan mengutus Deborah, Tuhan mengutus Yael untuk menjadi alatnya, menolong, mengasihi, dan membebaskan mereka. Bahkan juga terkadang dalam hidup ini, orang yang mungkin kita benci, orang yang mungkin kita musuhi, justru itu suatu saat ke depan ia yang hadir menolong dan mengasihi kita. Ini satu perenungan yang mendalam untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang kedua, respon atas tindakan dan karya Allah. Hidup ini kerap kali diperhadapkan dengan berbagai bentuk kesukaran, himpitan, cemooh, penderitaan, pergumulan, dan dalam berbagai bentuk. Suka atau tidak suka datang menghampiri hidup kita. Dalam realitas hidup seperti ini ada orang yang ragu, bimbang, pesimis, kurang percaya diri. Bahkan ketika berada dalam himpitan orang berada atau penguasa. Seringkali kita merasa terjepit dengan orang-orang yang berada, dengan orang-orang yang menjadi penguasa. Kita tidak mampu dan bisa bergerak. Tapi perikop kita saat ini memberikan pengajaran yang sungguh dan berarti bahwa Tuhan selalu hadir menyatakan kuasa pembebasan, mendengar rintihan, keluhan, tangis, duka, dan derita yang pilu bagi setiap anak-anaknya dan menyatakan tindakan-tindakannya yang luar biasa untuk menolong anak-anaknya. Artinya bahwa kita tidak pasrah dalam hidup seperti ini. Tapi tentunya kita mengandalkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Dalam apapun kondisi yang kita alami, terpuruk sekalipun, kalau kita datang pada Tuhan, Dia pasti bertindak. Beberapa kali dalam Alkitab selalu disampaikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Bagi manusia mustahil, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Karena itu tadi saya katakan Allah di atas segala-galanya. Hanya Allah dengan caranya yang unik dan istimewa dapat memberi pembebasan dan kemenangan bagi umatnya. Tidakkah bahwa di dalam Yesus Kristus kasih dan tindakan Allah itu istimewa dan sempurna. Dan itulah puncak tindakan karya Allah yang ajaib dan luar biasa menyelamatkan umat manusia.
Tinggal beberapa bulan atau minggu ke depan kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sungguh di dalamnya Allah bertindak, yang sungguh di dalamnya Allah berkarya. Sebagai bentuk tindakan dan perbuatan Allah yang istimewa dan sempurna. Apa respon kita atas semua tindakan karya Allah itu? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita nyatakan dalam hidup ini? Deborah, Yabel justru semakin mendekatkan diri pada Tuhan oleh karena merasakan tindakan dan perbuatan Tuhan. Dalam Mazmur 123 dikatakan, tetaplah berseru dan percaya dan memohon kasih perlindungan darinya. Sedangkan tindakan Allah yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan buat. Apalagi tindakan-tindakan yang biasa-biasa saja dalam hidup ini. Masa Allah tidak bertindak dan berkarya? Justru disitulah semakin Allah menyatakannya. Supaya iman kita, kepercayaan kita terus tumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana mempergunakan potensi-potensi dan talenta yang disampaikan di Injil Matius. Kita pergunakan potensi-potensi yang ada itu. Tidak kita sembunyikan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tapi justru kita pakai, kita kembangkan, kita tumbuh kembangkan untuk kemuliaan Allah. Tetapi di dalamnya kita mesti hati-hati juga. Bahwa potensi, talenta, karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak pakai untuk mengandalkan kemampuan dan kehebatan kita, keangkuhan dan kesombongan. Tetapi justru dengan semuanya itu kita pakai dalam kerendahan hati. Untuk potensi itu kita pakai untuk menyatakan syukur kita kepada Allah. Menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Karena Dia yang menganugerahkan semuanya itu. Tuhan memberi semuanya itu bagi kita. Kita pakai untuk memuliakan Dia. Sebagaimana orang yang diberikan 5 talenta dan 2 talenta. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, harapan dan janji bahwa Yesus Kristus akan datang kembali sebagai hakim. Karena itu hiduplah dengan tekun setia, hidup sebagai anak-anak terang yang berbaju sirahkan iman, kasih berketopongkan pengharapan keselamatan. Berbaju sirahkan iman. Artinya bahwa hidup orang percaya sungguh-sungguh nyata. Bagaimana imannya ketika diperhadapkan dengan berbagai kondisi dan keadaan. Bagaimana hidup di dalam kasih karunia Allah. Bagaimana hidup dalam pengharapan. Sehingga mesti jelas bahwa hidup kita sebagai anak-anak terang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Juga di Matius tadi disampaikan bagaimana pentingnya kita setia dalam setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ternyata Tuhan memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan semakin Tuhan menambahkan perkara-perkara yang lebih lagi. Karena kita sudah membuktikan kesetiaan kita, tanggung jawab kita, pekerjaan dan karya kita dalam perkara-perkara yang kecil. Tapi bagaimana Tuhan mau mempercayakan sebuah perkara-perkara yang lebih besar, sementara kita tidak mampu setia, tidak mampu taat pada perkara-perkara yang kecil. Tapi yang biasa orang mau hal yang hebat, yang besar-besar, tapi hal yang kecil tidak bisa dinyatakan dalam bentuk yang membuktikan kesetiaan dalam perkara yang kecil itu. Nah justru ya diditir itu. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dari perenungan ini beberapa catatan untuk bisa menjadi kekuatan bersama menjalani hidup di masa mendatang. Pertama, ketika Allah mendengar doa dan harapan kita dan menyatakan tindakannya, maka respon dengan tindakan kita adalah, tindakan Allah adalah kita tekun, setia, dan terus melakukan tindakan-tindakan selanjutnya untuk mengandalkan Dia. Jangan bahwa ketika kita menikmati tindakan Allah yang luar biasa, kita stop sampai di situ.
tetapi justru terus-menerus kita melangkah untuk juga bertindak di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Karena di sana Allah akan semakin luar biasa menyatakan tindakan-tindakannya yang dahsyat. Sejauh bagaimanapun perjalanan hidup kita dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan penderitaan, mari kita terus mengandalkan Allah. Selalu ada jalan yang Tuhan buat bagi setiap anak-anaknya. Ketika keran yang satu tertutup, Tuhan membuka juga keran yang lain. Ketika jalan satu yang tertutup, Tuhan membuka jalan yang lain. Untuk di mana Tuhan mau menyatakan perbuatan-perbuatan kasih-Nya. Taerana ko kumaya tu puang napasulelo o bangki. Mungkin manusia dalam relasi dan hubungannya napasulelo o bang temei padan natolino. Tetapi Tuhan tidak. Tae napasulelo o bangki puang. Dan disinilah kita mau meyakini bahwa Allah tidak tuli. Allah tidak tuli dalam hidup kita. Yang kedua, jangan ragu mempercayakan hidup sepenuhnya pada Allah. Jangan seperti Barak yang bimbang dan ragu. Tanpa Deborah, ia tidak bisa bertindak apa-apa. Tetapi kita mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Karena keraguan dan kebimbangan akan membatasi dan membuat mata kita tertutup untuk melihat dan mengalami setiap tindakan-tindakan Allah yang ajaib dan luar biasa dalam hidup ini berikutnya. Kalau kita sudah mulai bimbang, kalau kita sudah mulai ragu, itu membatasi kita. Mata kita tertutup melihat bagaimana perbuatan Tuhan. Dan bahwa kita mengakui Allah tidak setengah-setengah bertindak. Tidak hanya asal-asalan Allah bertindak. Tidak hanya 25% atau 50%. Tetapi tuntas dan sempurna. Dalam berbagai cara. Dalam berbagai tindakan. Dalam berbagai kasih-Nya. Ia menyatakan tindakannya. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan perikop kita, pembacaan kita hari ini, dengan tema Tuhan mendengar dan bertindak. Sebuah pengakuan, sebuah semangat menjalani hidup ini ke depan, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus mendengar doa dan harapan kita, Allah yang terus bertindak dalam hidup kita, dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam jemaat, dalam masyarakat, dalam bangsa, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Allah Tuhan kita yang terus berkarya bagi kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh menghayati kuasa dan kasih Tuhan yang selalu setia mendengar kita dan selalu setia bertindak dalam berbagai perjalanan hidup kita. Kita muliakan Allah yang selalu hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Kita syukuri firman Tuhan. Kita akan naikkan doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Allah yang tidak berhenti berkarya dan bertindak dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, terus mengingatkan, menyadarkan dan memberi semangat bagi kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang setia mendengar, Tuhan kami adalah Tuhan yang setia bertindak. Dalam berbagai hal Allah hadir dalam hidup ini. Teristimewa juga dalam ibadah ini. Kami meyakini Tuhan hadir menjumpai kami sebagai bentuk tindakan Tuhan bagi kami. Dan kami menikmati perjumpaan dengan Allah dan memberikan semangat bertumbuh dalam iman. Kami bersyukur untuk pelayanan bersama kami lakukan saat ini. Hamba-Mu Majelis Gereja bertugas, petugas ibadah, petugas live streaming. Tanpa kasih-Mu Tuhan, kami tidak bisa bertindak dan berbuat apa-apa. Tidak ada kehebatan dan kemampuan bagi kami dalam melakukannya ini semata-mata karena kemampuan
kasih dari Allah. Kami merespon semuanya itu dengan potensi yang Tuhan beri bagi kami untuk melayani Tuhan. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan Allah, dan ampuni kami sekiranya ada hal yang keliru yang kami buat dan lakukan. Demikian jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing. Mereka menikmati kasih karunia Allah. Mereka menikmati perjumpaan dengan Allah dalam rumah mereka masing-masing. Tentunya dengan kesadaran Tuhan ada bersama dengan mereka, Tuhan hadir dalam setiap rumah anak-anak Tuhan. Memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita dan kekuatan-kekuatan. Juga di tengah-tengah ibadah kami ini, kami menyatakan syukur kami, Tuhan berkenan atas semuanya itu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saudara-saudara kami yang berhimpun lewat ibadah yang dipandu dalam live streaming, pun saudara-saudara kami dari luar jemaat yang mungkin juga berhimpun bersama dengan kami. Berkati mereka semua. Berkati dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Berkati dalam perjalanan hidup 1 minggu ke depan ini. Dalam tugas, pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Berikan ketekunan bagi kami Bapa untuk melakukannya dengan setia dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berkati seisi rumah dari setiap keluarga jemaat-Mu, anak-anak dan cucu-cucu mereka. Berkati dalam perjuangan pendidikan, belajar, sekolah, kuliah dari rumah. Berikan hikmat, tambahkan kecerdasan bagi mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk pekerjaan, Tuhan tunjukkan kepada mereka. Juga jemaat-Mu dalam usia tua, dalam menikmati hari-hari tua mereka, dalam kondisi dan keberadaan mereka, Tuhan tetap memberikan semangat. Yang dalam kondisi sakit jemaat-Mu Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Karena kami percaya Allah adalah Allah yang luar biasa menyatakan kasih pemulihan bagi setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami duka yang dalam. Kami berdoa untuk keluarga dari hamba-Mu Bapak Pendeta Gerson, di mana hamba-Mu ini Tuhan panggil dari tengah-tengah keluarga dan juga dari tengah-tengah lingkup gereja Toraja. Biarlah Tuhan menguatkan istri dan anak-anak dari hamba-Mu yang Engkau sudah panggil dari tengah-tengah kehidupan mereka. Diberikan kekuatan dan pengharapan, penghiburan dari Tuhan. Kami mendoakan jemaat yang menikmati sukacita pertambahan usia hari ini, 1 minggu ke depan, bahkan 1 minggu yang lalu. Semua karena anugerah Tuhan, tindakan Tuhan yang ajaib, sehingga kami semua, saudara-saudara kami, dipertambahkan usianya. Sempurnakan sukacita mereka. Kami mendoakan pelayanan-pelayanan yang dilakukan 1 minggu ke depan, pelayanan ibadah secara online, pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan OIG, pelayanan dalam bentuk layanan persembahan kiris dan dalam bentuk lainnya, persiapan-persiapan perayaan Natal ke depan. Tuhan berkati sehingga semua berjalan dalam kasih Allah. Kami berdoa untuk lingkup sinode, wilayah, klasis. Tuhan berkati lingkup PGI, biarlah gereja-Mu selalu hadir untuk menjadi berkat, membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Kami mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mendoakan pemimpin-pemimpin kami di negeri ini. Kami mendoakan proses pemilihan pilkada di beberapa kabupaten kota di negara kami ini, bahkan di kampung halaman kami. Tuhan jauhkan dari setiap gangguan-gangguan dan halangan, sehingga pilkada boleh berjalan dalam kasih Tuhan. Kami mendoakan tenaga kesehatan pemerintah dalam penanganan wabah COVID-19. Tuhan kiranya selalu bertindak dan berkarya dalam perjalanan kehidupan kami dan selalu dijauhkan dari wabah COVID-19. Kami berdoa, ya Allah Bapa, untuk semua pemberita-pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini, Kau terus berkati dan lindungi. Membawa seluruh pergumulan-pergumulan jemaat-Mu,
Engkau tahu dalam hidup secara pribadi dan keluarga jemaat-Mu menghadapi pergumulan, tantangan, dan kesulitan, Tuhan selalu hadir menolong dan menopang dengan baik. Terima kasih Allah Bapa, lindungilah kami hari ini dalam menjalani kehidupan 1 minggu ke depan, dan minggu depan kami boleh hadir dalam persekutuan secara virtual untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah syukur dan doa syafaat kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, mengajarkan doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih Tuhan, kita berdiri. Mari kita mengaminkan petunjuk hidup baru menuntun perjalanan hidup kita 1 minggu ke depan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 sampai 10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Amin. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Tetaplah setia menantikan dengan pengharapan teguh tindakan Allah dalam pergumulan hidup yang kamu alami. Karena sesungguhnya Tuhan adalah Maha mendengar. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
terjemahkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku terjemahkan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di samping negeri yang kekal. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tangerang, saya Pendeta Asmen Tonapa, seluruh majelis gereja yang bertugas, petugas-petugas ibadah dan seluruh petugas live streaming, mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita tetap dalam tuntunan kasih Allah, menikmati tindakan-tindakan Allah dalam perjalanan hidup kita ke depan, dan kita terus memuliakan Dia. Biarlah kasih-Nya selalu merangkul kita. Salam sehat untuk kita sekalian. Tuhan berkati.